Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini tentang letak geografis Indonesia dan dampaknya. Dari tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Kita tahu negara Indonesia secara geografis letaknya berada di 2 benua dan 2 samudera. Dilihat dari letaknya, dari segi ekonomi sangatlah menguntungkan karena Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai dilewati. Negara Indonesia disebut juga dengan negara maritim atau kepulauan. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Perairan dan kepulauan menyimpan banyak kekayaan dan potensi ekonomi yang tinggi. Potensi ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan dan berbagai macam profesi seperti nelayan, petambak garam, petambak udang, pengusaha ikan asin, pengusaha kerupuk ikan, dan lain-lain. Selain itu, dari letaknya negara kita mempunyai dampak pada sosial dan budaya. Dengan banyak pedagang yang singgah, yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, sehingga secara perlahan adat dan budaya yang dibawa tersebut akan bercampur baur bahkan melebur dengan budaya asli Indonesia. Kalau begitu, apa sih dampak yang timbul akibat letak dan kondisi geografis negara kita sebagai negara maritim dan kepulauan? Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik warga Indonesia maupun warga negara asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di dalam pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadi pembauran, percampuran ataupun peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan, kampung Arab. Nah, di daerah kalian pasti bisa ditemui perkampungan-perkampungan ini. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari antar pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ini juga mempunyai dampak positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Nah, coba cermati. Yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Yang kedua, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Yang ketiga, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Yang ketiga, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Nah, anak-anakku semuanya, itulah letak geografis negara kita Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, serta banyak pegunungan yang merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luas lautan yang melebihi luas daratan membuat negara kita termasuk negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Banyaknya pegunungan membuat tanah-tanah kita menjadi sangat subur, sehingga pertanian dan perkebunan banyak kita jumpai di setiap daerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman thariyan wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat makan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak rezeki kepada manusia. Karena itu, ada yang berasal dari daratan dan ada yang berasal dari lautan. Bersyukurlah kita tinggal negara yang Allah beri kekayaan alam yang berlimpah.
Nah, anak-anakku, sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Betul sekali, gambar hutan yang terbakar. Hutan juga banyak ditemui di Indonesia. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Coba telaah wacana berikut ini ya. Bacaan tentang kebakaran hutan ini ada di buku tematik halaman 169. Baca baik-baik dan cermati ya. Oke, di pembelajaran yang lalu kalian telah belajar ide pokok. Masih ingat bukan? Nah, untuk mengingat pembelajaran tentang ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok, perhatikan cara berikut ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Nah, sudah ingat bukan? Sekarang coba kalian tuliskan ide pokok pada setiap paragraf dari wacana kebakaran hutan yang berada di halaman 170 di buku tematik kalian. Kerjakan dengan cermat dan baca berulang-ulang tiap paragrafnya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah mengisi ide pokok dari masing-masing paragraf di atas, sekarang coba perhatikan dua gambar ini ya. Nah, setelah memperhatikan, hubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Oh iya, gambar ini ada di buku tematik halaman 181 ya. Nah, setelah memperhatikan dan mencermati gambar tersebut, coba sebutkan sila keberapakah yang sesuai dengan perilaku pada gambar tersebut. Isikan di buku tematik yang ada di halaman 182 ya. Jelaskan juga alasanmu. Nah, setelah kalian mengisi, selesai, foto dan kirimkan hasilnya di kegiatan Google Classroom. Nah, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi hari ini telah tersampaikan. Agar lebih memahaminya, jangan lupa untuk sering dibaca dan berlatih ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.